apa yang menyebabkan orang belajar spiritual justru terjerembab dalam halusinasi, delusi, ilusi itu tadi, dan bagaimana caranya supaya kemudian kita bisa keluar dari sini kembali ke jalan yang lurus gitu kira-kira. Oke. Saya mungkin mau tariknya tuh karena IQ, EQ sama SQ. Ya. Jadi kan ada 3 tahapan ya. IQ itu adalah kecerdasan intelektual kita, yang kita dapati pada saat kecil tuh, ya, menggunakan otak, ya kan, berhitung, membaca, itu intelek. Ya. Yang kedua adalah EQ, ya, kecerdasan emosional. Nah, yang terakhir baru SQ, kecerdasan spiritual. Ya. Nah, yang terjadi gini Mas, kalau dari pengalaman saya, dia banyak belajar, banyak tahu nih, ya, kesonok sini, ikutin kajian ini, kajian itu, terus udah itu baca buku ini, baca buku itu, nonton ini, nonton itu. Berarti kan inteleknya kan bertambah kan, pengetahuannya loh ya. Tetapi seharusnya pengetahuan ini dia beresin untuk membereskan agar emosionalnya cerdas. Ya. Jadi sebelum ke spiritual itu ada proses yang tadi Mas Hendra bilang tumpah itu kan. Dia harus selesai secara emosi Mas. Dia harus cerdas. Karena kalau dia tidak cerdas secara emosi, dia tidak selesai dengan diri dia sendiri, dia akan melakukan spiritual bypass langsung ke ranah spiritual dengan pengetahuannya ini. Ya. Nah, pada saat dia melakukan spiritual bypass, masuk ke ranah spiritual sebelum dia cerdas secara emosi, yang terjadi adalah dia akan jatuh ke jebakan-jebakan spiritual yang di luar ini nih, gitu loh. Supranatural nanti, visualisasi, sensasi, waham, merasa, gitu kan. Kenapa? Karena dia belum cerdas secara emosi. Makanya kebanyakan orang itu, pada saat dia masuk ke ranah kecerdasan spiritual ini, lapar dia Mas, dikritik nggak terima. Ini logis banget. Dikasih tahu, dia merasa saya lebih eksklusif gitu loh. Yang terjadi adalah spiritual ego yang dikeluarkan. Spiritual ego. Makanya satu kesatuan ini begitu ini udah komplit, ujungnya adalah bermanfaat Mas. Udah nggak ada aku lagi di situ. Oke. Jadi sebelum masuk ke ranah yang lebih dalam konteks spiritual gitu ya, paling nggak satu harus cerdas secara akal, secara emosi. Terus kemudian emosinya juga harus cerdas gitu ya. Betul. Sehingga dia nggak gampang ngerumangsani kalau orang Jawa gitu ya. Egonya bener-bener pokoknya kalau ada suatu abaikan gitu ya. Iya. Oke. Jadi keren. Pada saat dia, jadi di saat emosi belum selesai, ego itu akan menggugat terus, gitu loh. Karena tujuan dari ego dihadirkan di dalam diri kita itu untuk kendaraan bagi jiwa loh, menyelamatkan jiwa kan, ego itu kan, survival system. Tetapi begitu dia masih luka batin secara emosional, dia akan aktif terus Mas. Makanya nggak bisa di bypass. Ini harus selesai dulu. Luka batin, kemelekatan, keinginan gitu kan. Nah setelah ini selesai, begitu dia masuk spiritual, apa adanya kosong dia. Nah, oke. Katanya mursyid kita itu ojo ke susu. Betul sekali. Halo. Jadi ketika udah di fase itu gitu ya, Kohen ya, bener-bener memang ego tuh makin lama makin kuat gitu ya, sehingga wah aku dapat panggilan untuk mengunjungi tempat ini. Betul. Gitu. Aku ada tugas untuk membuka portal. Betul. Di mana gitu. Betul. Ya, portal gaib. Betul. Untuk kejayaan Nusantara di mana gitu ya. Dan itu terkadang bikin rumah tangga sampai berantakan kok. Oh pasti. Nah, pasti. Karena kalau kita bicara ke ranah spiritual, itu harus seimbang lahir batin Mas. Oke. Gak bisa kita hanya fokus ke spiritual, tapi kerana lahirnya itu Mas, ya kita ini timpang gitu loh. Gak bisa. Makanya di situ dibutuhkan sebuah kebijaksanaan. Kalau ini udah komplit bijaksana udah Mas, dia bijak sini dulu baru dia bijaksana gitu loh. Saya gimana ceritanya saya tuh bisa lebih baik ke tetangga daripada ke keluarga sendiri. Ya spiritualnya di mana kan? Esensi spiritualnya kan nggak ada kebermanfaatan itu.